selamat datang kembali di YouTube channel aku Litwina Tessa di Bagi-Bagi Pasti Happy. Kali ini aku mau berbagi tentang pengalaman aku dalam mengikuti ujian SIMAK UI. Persyaratan yang dibutuhin itu untuk setiap fakultasnya itu berbeda. Nah, kalau aku kebetulan aku itu ikut SIMAK UI untuk pasca sarjana kenotariatan. Waktu aku mendaftar, itu yang dibutuhkan itu cuma syaratnya aku harus lulus dulu S1 hukum, wajib S1 aku itu hukum, lalu minimal IPK aku waktu lulus S1 itu 2,75, terus transkrip sama ijazah aku tuh harus sudah keluar karena sewaktu daftar itu harus kayak upload dokumennya itu. Udah sih itu aja. Kalau menurut aku sih kalau untuk daftar pasca sarjana kenotariatan yang paling simple syaratnya UI. Makanya itu aku daftar UI guys. Selain emang univnya top banget dan persyaratannya simple abis, tapi gak usah ditanya waktu tes. Nah, yang penting belajar guys. Lalu kalian mengunggah foto kayak berwarna gitu, ukurannya 4x6 cm. Lalu kalian membuat pendaftaran di situ. Lalu melakukan verifikasi pendaftaran, lalu mengupload berkas persyaratan pendaftaran kalian kayak yang tadi aku sebutin, kayak transkrip, ijazah, kayak gitu. Kalau dulu sih aku waktu daftar itu juga disuruh ngupload sertifikat TPA sama TOEFL. Tapi pada akhirnya kayaknya itu nggak jadi hal yang penting gitu deh guys. Yang penting transkrip sama ijazah. Karena waktu itu aku cuma ngupload TOEFL aja karena aku nggak punya sertifikat TPA. Tapi buktinya aku juga bisa-bisa aja dibolehin buat tes, bahkan keterima gitu. Jadi kayaknya yang paling penting itu adalah transkrip sama ijazah sih. Terus setelah setelah melakukan pendaftaran itu kalian wajib banget bayar biaya pendaftaran. Biaya pendaftarannya itu adalah 1 juta rupiah waktu di zaman aku ya. Itu aku angkatan kenotariatan 2020 ganjil. Kalau yang genap sama yang mau tes sekarang sih kurang tahu ya, coba aja lihat di websitenya. Terus abis kalian bayar itu kalian bisa download kartu peserta ujian. Nah itu kalian download. Terus abis itu kalian mengikuti ujiannya. Itu waktu itu ujian yang aku lakuin tuh online ya teman-teman, karena kan di masa corona. Meskipun online tapi tetap aja ujiannya tuh ketat karena waktu ujian online itu kalian disorot kamera gitu. Jadi kalian tuh login kan, terus mau ujian di websitenya itu, terus nanti pas buka itu kayak udah otomatis aja kameranya itu bakal menyoroti kalian. Jadi jangan coba-coba untuk bermain curang teman-teman, yang penting belajar aja gitu. Berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk kuliah di kenotariatan UI teman-teman, itu yang pertama tentu aja ada biaya pendaftaran. Dan biaya pendaftaran untuk formulirnya itu cuma bisa dipakai sekali. Jadi misalnya kalian tes nih terus gagal, terus kalau kalian mau tes lagi kalian wajib bayar lagi gitu. Jadi yang 1 juta itu hanya digunain untuk 1 kali tes. Terus kalau kalian keterima,
kalian harus bayar uang pangkal sama uang semester pertama kalian. Waktu di zaman aku 2020 ganjil itu biaya uang pangkalnya itu adalah 15 enggak ding, uang pangkal 16 juta, terus uang per semesternya itu 15 juta. Uang pangkal itu cuma dibayar waktu semester awal aja. Terus kalau untuk per semesternya kemudian itu cuma 15 juta teman-teman. Terus berkaitan dengan tesnya itu kalau, nah ini ada yang baru nih, dengar sih, dan tadi juga aku barusan aja lihat di websitenya, ternyata ada ketentuan baru dari UI bahwa tesnya itu ada materi hukum. Kalau di zaman aku 2020 ganjil itu tesnya masih dua doang, cuma TPA sama bahasa Inggris. Nah, untuk angkatan selanjutnya itu ada tes, jadi kayak abis tes TPA sama bahasa Inggris tuh ada tes materi hukum, kayak hukum dagang, hukum perdata, sama hukum agraria. Nah itu sih untuk kenotariatan ya teman-teman. Kalau yang untuk magister hukum tuh setahu aku itu nggak ada sih kayak tes materi hukum gitu. Jadi itu khusus kenotariatan aja sih, ini karena kan memang pengalaman aku ya di kenotariatan gitu. Nah berkaitan dengan TPA yang ada di SIMAK itu tuh ada tes numerik, verbal, terus analisis. Seingatku itu kalau misalkan kita itu ngerjain kayak udah ngerjain verbal gitu udah selesai, terus kayak terus udah next nih ke selanjutnya ke bagian numerik, itu tuh nggak bisa balik lagi ke verbal gitu teman-teman. Jadi emang kayak ngerjainnya per bagian tuh kayak ada waktunya gitu. Jadi dan itu cepet banget sih teman-teman, bener-bener cepet banget, nggak berasa. Soalnya tuh lumayan susah, bukan lumayan susah sih, susah banget, bahkan susah banget untuk kayak bahasa Indonesia itu kayak teksnya tuh panjang banget dan itu waktunya singkat, jadi kayak nggak selesai sih untuk kerjain semuanya kalau aku. Dan itu tuh kayak tesnya itu, sistemnya itu ada minusnya teman-teman. Jadi kalau kalian salah itu di minus. Jadi kalau kalian salah kan di minus 1, kalau bener plus 4, dan kalau kalian gak jawab itu 0 poinnya. Waktu itu sih aku kayak, kalau aku ya ini, kalau cara aku sih aku ngejawab yang benar-benar aku yakin aja. Jadi kayak aku nggak mau ambil risiko kalau jawaban aku salah dan jadi poin aku minus gitu terus teman-teman. Jadi aku benar-benar ngisi TPA aku tuh cuma sedikit banget, tapi jawaban yang aku isi itu benar-benar jawaban yang udah aku yakin banget. Tapi ya itu jawabku cuma sedikit. Terus berkaitan dengan tes yang bahasa Inggris itu tesnya itu cuma reading sama structure, nggak ada listening. Tapi aduh gila banget sih, readingnya itu banyak banget bacaannya. Dijamin kalau kalian tesnya itu dalam keadaan yang ngantuk, udah pasti kalian ketiduran, beneran deh. Itu tuh baca. Jadi jujur aja waktu tes bahasa Inggris di SIMAK UI itu aku ngerasa yang berat itu yang reading, karena bacaannya itu bener-bener panjang banget. Jadi saran aku sih kalian kayak langsung aja fokus ke soalnya, terus baru kayak baca di bagian
teksnya tuh yang bagian poin-poin aja biar kalian sempet lah nyelesain semuanya. Karena di yang bahasa Inggris ini seingatku sih nggak ada sistem minus ya. Jadi kalau kalian jawab asal juga siapa tahu beruntung gitu. Waktu bahasa Inggris sih aku jawab semua. Cuma ya itu readingnya itu bikin kalian ngantuk. Jadi kalau kalian ngerjainnya itu di saat ngantuk, aduh udah pasti ketiduran lah. Jadi bener-bener deh teman-teman, kalau waktu mau ujian itu jangan begadang, butuh banget tidur buat ngebaca soal-soalnya itu. Parah, panjang banget guys. Nah, kalau untuk yang baru-baru ini ya, yang sesudah angkatan 2020 ganjil, termasuknya kayak 2020 genap, terus 2021 ganjil, itu tuh tesnya itu nggak cuma TPA sama bahasa Inggris, ada hukum dagang, ada hukum perdata, sama ada hukum agraria. Nah itu yang untuk kenotariatan ya teman-teman. Kalau yang untuk ilmu hukum, kalau yang aku baca di websitenya sih nggak ada ketentuan kayak gitu. Nah saran dari aku supaya kalian itu nggak kayak tentukan materi hukum dagang itu banyak banget, agraria, perdata, terus semuanya banyak semua tuh. Kalian nggak mungkin lah belajar 1 bulan, nggak mungkin banget. Itu kalian belajar hukum dagang aja 1 semester mungkin ya. Nah jadi kalau menurut saran aku ya, itu kalian mending minta aja sama kayak materi-materinya hukum dagang, hukum perdata, hukum agrarianya anak UI. Kalau kalian punya teman-teman UI, paling nggak minta aja kayak PPT kayak gitu-gitu yang bisa dibaca, tapi yang materinya anak UI, atau mungkin soal UTS, UAS ya kalian belajarin seputar yang dipelajari sama anak UI aja. Karena kalau menurut aku ya, standar hukum dagang, hukum perdata, sama hukum agraria dari setiap kampus itu kan kayak cara pengajarannya beda, lingkup materi yang diberikan itu pasti beda. Nah kalau kalian mau ikut simak UI ya, terus kayak mau dikasih tes tentang materi agraria, perdata, sama dagang dari UI, ya paling enggak kalian belajar materi-materi dari UI lah, untuk lebih memahami dari apa yang dipelajari anak UI gitu lah. Itu sih teman-teman. Emang sih jujur aja, dulu waktu aku ikut tes simak, aku ngerjain TPA sama bahasa Inggris aja itu aku udah pusing banget dan capek banget. Itu auto lapar ya abis tes. Sorry suara aku agak serak. Nah gak kebayang buat teman-teman semua yang bakalan tes, terus ada agraria, perdata, sama dagang ya. Tetap semangat aja sih teman-teman, yang penting belajar. Aku waktu itu waktu aku tes TPA sama bahasa Inggris itu sih aku mempersiapkannya hamin 1 bulan sih teman-teman. Kayak aku cuma latihan soal aja dari soal tahun-tahun sebelumnya simak UI. Itu aja sih. Kalau yang agraria, perdata, sama dagang itu emang aku nggak punya gambaran karena emang aku nggak ngerasain itu gitu. Mungkin kalian bisa tanya sama teman-teman kalian yang ikut tes di tahun 2020 genap, karena itu mereka yang merasakan pertama kali ada ujian simak UI untuk kenotariatan yang pakai materi hukum.
gitu. Itu sih kalau tadi saran aku, minta materi dari anak UI biar kayak lingkupnya itu kalian menguasainya benar-benar materinya UI gitu. Kayak gitu sih. Sekian cerita pengalaman aku, mungkin emang gak banyak membantu, tapi ya semoga aja ada sedikit-sedikit yang bisa membantu kalian. Tetap semangat buat ikutin SIMAK UI. Yang kamu tahu sih, kalian gak bisa anggap ini sesuatu yang ringan, karena emang harus benar-benar belajar. Yang pengen masuk UI itu banyak, nggak cuma kalian, dan soalnya juga susah banget, super susah. Dan pastiin juga kalian besok pas ujian itu kalian makan, karena kalau nggak makan gawat banget waktu tes itu, lapernya nggak ketulungan. Ya tetap semangat buat ikutin SIMAK UI guys. Semoga aja yang nonton video ini semuanya bisa masuk